Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 dengan tema jujur, amanah dan istiqomah bersama saya Ibu Siti Rohmah Tahir Image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita berdoa sebelum belajar dimulai. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dalam belajar mendapat keberkahan dan rahmat serta dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Tujuan pembelajaran kita dengan tema jujur, amanah dan istiqomah yaitu siswa dapat memahami, kemudian dapat menjelaskan dan dapat mengimplementasikan sikap jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran ini kalian diharapkan bisa memahami apa itu jujur, amanah dan istiqomah. Kemudian bisa menjelaskan pengertian jujur, amanah dan istiqomah. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana kalian mengimplementasikan atau mempraktekkan sikap jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki dengan materi jujur, amanah dan istiqomah. Yang pertama, menghayati perilaku jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa membedakan yang mana sifat jujur, yang mana sifat amanah, dan yang mana istiqomah, sifat istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami makna perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Makna perilaku ini artinya bagaimana kalian bisa memaknai perilaku kalian dengan sifat jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan kalian. Yang ketiga adalah meyakini bahwa jujur dan amanah dan istiqomah adalah perintah Allah. Jadi berkata jujur, amanah itu artinya dapat dipercaya, dan istiqomah itu artinya konsisten. Itu adalah akhlakul karimah atau akhlakul yang terpuji, yang itu merupakan sifat-sifat yang dianjurkan dan diwajibkan bagi kita sebagai seorang muslim. Karena itu adalah perintah, baik itu diperintahkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, menyajikan makna perilaku amanah, perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Menyajikan ini artinya kalian bisa berperilaku jujur, berperilaku amanah, dan berperilaku istiqomah. Kalian bisa berkata jujur, kalian bisa dipercaya, dan kalian bisa istiqomah atau konsisten dalam berbuat, tentu saja dalam hal ini dalam kebaikan yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Itu yang disebut dengan istiqomah dalam kebaikan. Karakter yang diharapkan daripada sifat jujur, amanah dan istiqomah adalah diharapkan akan melahirkan perilaku bagi setiap muslim. Satu, punya tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bertanggung jawab kepada
orang lain, bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian yang kedua, memiliki kepedulian sosial. Artinya selain sebagai makhluk individu yang memperhatikan dirinya, tapi juga dia punya kepedulian terhadap sesama. Kemudian bisa melahirkan kedisiplinan. Disiplin itu artinya berusaha berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Kalau sebagai seorang muslim berarti apa? Berbuat sesuai dengan aturan Islam. Kalau kalian sebagai pelajar maka masuk di lingkungan sekolah atau masuk sekolah itu adalah mengikuti disiplin yang diterapkan di sekolah tersebut. Taat kepada aturan, itu yang disebut dengan kedisiplinan. Kemudian jujur. Jujur ini 3 kategori ya. Jujur di dalam hati, artinya apa yang ada dalam hati itu benar. Kemudian jujur dalam perkataan. Kemudian nanti lahir lagi jujur di dalam perbuatan. Ketiga kejujuran itu harus sinkron satu dengan yang lain. Sebuah inspirasi mengenai kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jujur, inspirasinya adalah selama kamu memiliki hati yang bersih, maka kamu akan menyampaikan kebenaran. Ini yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, salah satu khalifah dari 4 khalifah. Kemudian amanah, tunaikan amanah kepada orang yang mempercaya diri padamu. Jadi tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan diri padamu. Dan jangan berkhianat atau menipu kepada orang yang menipumu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mempercayaimu maka jagalah amanah itu. Dan jika ada orang yang berkhianat kepadamu, maka jangan pula engkau membalasnya dengan menipu. Ya. Kemudian istiqomah. Istiqomah teruslah berlari, teruslah berjalan, teruslah merangkak, karena setiap usaha kita Allah selalu melihatnya. Istiqomah terus berlari, terus berjalan, terus merangkak karena Allah. Artinya apa? Berjalan kamu, berlari kamu, merangkak kamu, itu dalam segala aspek kehidupan itu didasarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Sikap terpuji atau perilaku terpuji atau disebut juga dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, yaitu as-siddiq. As-sidq artinya jujur, amanah, istiqomah. Siddiq berkata jujur, amanah dapat dipercaya, istiqomah adalah konsisten. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran kali ini. As-siddiq, jujur. Pengertian jujur, ya. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan, atau mengatakan sesuatu sesuai kenyataan yang sebenarnya. Jadi kalau orang dikatakan berkata jujur, artinya orang itu berkata sesuai dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, dan apa yang dia perbuat sejalan. Atau mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan jujur. Kebalikan daripada jujur adalah kasab. Kasab itu apa? Dusta, berkata bohong.
Berkata dusta atau berkata bohong artinya apa? Mengatakan segala sesuatu itu tidak sesuai dengan perkataan dan tidak sejalan dengan perbuatannya. Ini termasuk akhlak yang tercela. Hendaknya dihindari. Dasar Al-Quran atau bisa disebut juga dalil Al-Quran berkaitan dengan sifat jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi, kita diperintahkan berkata jujur karena Allah Subhanahu wa taala merintahkannya di dalam Al-Qur'an. Janganlah kita mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Artinya kalau kita mengetahui sesuatu yang benar, maka kebenaran itu jangan kau sembunyikan. Ya. Sedangkan kebenaran itu kamu tahu sebenarnya, tapi kamu menyembunyikan kebenaran. Apalagi dalam hal ini berkaitan ketika menjadi saksi. Ya. Ketika ditanyakan tentang suatu fakta, sedangkan dia mengetahui, kemudian dia menyembunyikannya, maka itu yang dimaksud dalam Al-Quran ini, bahwa dia mengetahui kebenaran tapi dia menyembunyikan kebenaran itu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang kita tahu, apalagi ketika kita menjadi seorang saksi, yang itu menentukan nasib seseorang. Biasanya ini berlaku pada saat di pengadilan-pengadilan. Jadi hakim, jaksa harus menjadi orang yang adil atau menjadi orang yang jujur, sehingga tidak menjatuhkan hukuman yang salah kepada orang yang tidak bersalah. Ya. Oleh karena itu, peliharalah sifat jujur ini atau sikap jujur ini, karena itu adalah merupakan karakter yang diwajibkan bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sikap jujur atau bisa disebut juga dasar jujur menurut hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5629 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal bi'ri wa innal bi'ra yahdi ilal jannati. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Artinya, seorang yang senantiasa berlaku jujur itu akan membawa kebaikan-kebaikan terhadap dirinya, terhadap agamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebaikan itulah yang kelak insya Allah menghantarkan kepada surga. Karena kejujuran yang didasari kepada nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita baca sebelumnya, kemudian hadis Rasulullah SAW, itu mengantarkan seseorang berperilaku yang baik, yang jujur menurut agama, berlaku jujur menurut agama, berlaku jujur menurut keyakinan Islam yang kita anut. Maka kejujuran itulah yang insya Allah menghantarkannya kepada surga.
macam-macam sifat jujur atau sikap jujur. Secara garis besar, sikap jujur itu ada 3, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan, dan jujur di dalam perbuatan. Nah, implementasi daripada sikap jujur itu ya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan sidqu al-qalbi, yaitu kejujuran yang penerapannya ada pada niat seseorang atau niat seorang manusia. Jadi, dia berniat di dalam hatinya untuk jujur. Kemudian dari niat di dalam hatinya itu lahirlah sidqu al-hadis, atau disebut juga dengan sikap jujur pada perkataan. Jadi perkataan yang dia ucapkan itu adalah lahir daripada niat yang memang ingin berkata jujur. Jadi sudah ada niatnya ingin jujur, kemudian diucapkannya niat itu dengan perkataannya yang sesuai dengan hatinya. Nah, dari sana lahir lagi yang disebut dengan sidqul al-amal, ya, perbuatan yang jujur atau sifat yang jujur yang penerapannya ada pada aktivitas atau perbuatan manusia. Ya. Kemudian dari ketiga itu akan melahirkan yang berikutnya, yaitu sidqu al-wa'd, artinya sifat jujur yang penerapannya ada pada saat seseorang itu berjanji kepada orang lain. Jadi seseorang yang memiliki sifat jujur ketika dia berjanji kepada orang lain itu juga berusaha untuk ditepati sesuai dengan perkataannya. Nah, seandainya semua muslim itu memiliki sifat jujur yang keempatnya ini, maka akan melahirkan kejujuran secara keseluruhan dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seluruh aspek kehidupan itu diwarnai, dihiasi oleh orang-orang yang berperilaku jujur. Contoh kecil, misalnya seorang pedagang, ya, ketika dia berjualan, dia menjual sesuai dengan apa adanya. Kalau barang itu misalnya dia berjualan buah-buahan, kalau dikatakan ini buah ini misalnya, kalau kita lihat di gambar ya, seperti buah mangga atau buah alpukat, ini buahnya bagus, artinya kualitasnya bagus, tidak busuk, rasanya manis, karena pasti ada sampel yang pernah dia coba misalnya. Maka itulah yang dia sampaikan kepada pembeli. Kemudian dia menimbangnya benar-benar 1 kilo. Kalau 1 kilo itu harganya 25, maka 1 kilo itu betul-betul pas, tidak dikurangi. Ya, karena kita sebagai seorang muslim sangatlah tercela, ya, bagi orang-orang yang menimbang tapi curang dalam timbangan, ya. Artinya apa? Di program tuh timbangan seakan-akan 1 kilo, padahal nggak sampai 1 kilo. Menjual gula 1 kilo, tapi dikurangi misalnya setengah on. Itu artinya apa? Tidak jujur dalam perbuatan. Ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu berlaku jujur dalam hal apa saja yang dia lakukan, terutama yang berkaitan dengan orang lain, ya. Artinya kejujuran yang kita perbuat ini, apalagi ketika bersangkutan dengan orang lain, pihak kedua atau ketiga, itu betul-betul kejujuran itu harus dijaga dengan baik. Ya. Karena barang siapa yang mampu menjaga kejujurannya itu, insya Allah itulah yang disebut dalam hadis itu yang mengantarnya kepada surga. Tapi jika kejujuran ini dikhianati oleh dirinya sendiri, maka tentu ketidakjujurannya itu akan menghantarnya kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Hikmah jujur.
Di orang yang senantiasa berlaku jujur atau bersifat jujur, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah orang itu insya Allah selalu dipercaya orang lain. Karena apabila kita terbiasa berkata jujur dan berbuat jujur, maka insya Allah orang lain mempercayai kita. Demikian sebaliknya, ya. Jika kita terbiasa tidak jujur, maka orang sulit sekali mempercayai kita. Yang kedua ialah disayang oleh Allah dan Nabi-Nya, yaitu Rasulullah SAW. Setiap orang pasti senang kalau disayang, ya kan? Apalagi kalau yang menyayang kita, yang memiliki langit dan bumi beserta isinya, yang memiliki rahmat, yang memberikan nikmat, yang memberikan syafaat. Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan pertolongan atau syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalian pasti ingin disayang oleh Allah dan Nabi-Nya. Karenanya berlaku jujurlah. Kemudian seorang anak yang berlaku jujur pasti juga disayang orang tuanya. Tapi demikian sebaliknya, bayangkan kalau kamu berkata dusta dan orang tuamu mengetahui itu akan menghilangkan kepercayaan orang tua terhadapmu. Dia akan merasa bersedih, tentu kalian tidak mau, ya. Oleh karena itu, senantiasalah kalian menjaga kejujuran ini. Orang yang berlaku jujur memiliki banyak teman, ya. Jadi yang keempat ini, siapa yang berlaku jujur, maka banyak temannya. Kenapa banyak teman? Karena orang yang jujur ini disukai orang, ya. Nah, bagi kita yang berlaku jujur, insya Allah memberikan ketenteraman hati, jiwa, ya. Kalau kita biasa berkata jujur, insya Allah itu menenteramkan hati dan pikiran kita, ya. Tetapi kalau kita berlaku sebaliknya, itu akan menimbulkan kegelisahan. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang berdusta. Orang dusta itu disebut dengan ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang munafik. Ya, orang munafik itu tempat tinggalnya di mana? Kerak api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka mulai sekarang biasakan, katakan kepada diri kalian, aku adalah anak yang jujur, ya. Aku adalah anak yang jujur. Aku adalah anak yang jujur. Insya Allah. Semoga kita bisa istiqomah dalam kejujuran. Sampai kita kepada pembahasan yang kedua, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Pengertian amanah. Amanah juga bisa diartikan terpercaya. Sedangkan amanah menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, dia memberikan pengertian amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya, atau pesan yang dititipkan untuk dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi amanah adalah titipan seseorang kepada kita yang harus kita sampaikan kepada orang yang dituju. Amanah bukan hanya berupa barang atau pesan, tetapi amanah juga bisa berarti jabatan yang kita diserahkan sebagai memimpin dan lain sebagainya. Jadi amanah itu bisa berupa barang, bisa berupa perkataan yang harus disampaikan kepada seseorang, atau amanah itu juga kaitannya dengan jabatan. Nah, barang siapa yang diserahi amanah, baik itu sebagai seorang pemimpin
dalam skala yang paling kecil maupun sampai tingkat yang paling besar atau yang paling tinggi, maka itu harus ditunaikan sesuai dengan yang semestinya menurut ajaran Islam. Jadi tidak menyalahgunakan amanah yang kita pegang atau tidak menyalahgunakan amanah orang yang tidak disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang bisa menyampaikan atau menjaga amanah itu yang semestinya dan menyampaikan kepada yang berhak atau menjalankan amanah itu sesuai dengan yang seharusnya kalau sebagai seorang pemimpin, maka itu disebut dengan orang yang amanah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menyampaikan amanah atau titipan yang dia dipercayakan kepadanya, apakah itu barang, perkataan maupun jabatan, maka itu disebut dengan khianat atau mengkhianati kepercayaan. Nauzubillah min dzalik. Dasar hukum amanah atau dalil hukum yang berkaitan dengan amanah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat ke-8, surah ke-8 ayat ke-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kewajiban kita adalah menjaga amanah kepada Allah. Menjaga amanah Allah itu adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Kemudian menjaga amanah kepada Rasulullah yaitu mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak menghinanya dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Karena banyak orang yang melecehkan Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian menjaga amanah yang dipercayakan kepada kita, apapun bentuknya, apakah itu berupa jabatan, apakah itu berupa barang, apakah itu berupa pesan, maka kita harus menjaganya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan amanah atau dasar hukum diwajibkannya kita menjadi orang yang amanah, yaitu hadis riwayat Abu Daud nomor 3067 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanatah ilayya manittamanaka wala tahun manhanak. Artinya, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Di dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita umat Islam agar menunaikan amanat yang diberikan kepada kita atau yang dipercayakan kepada kita. Dan jika kita dapati ada orang yang mengkhianati kita atau yang menipu kita, maka janganlah kamu membalas penipuan itu dengan tipuan dan janganlah kamu membalas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan. Macam-macam amanah. Di amanah itu secara garis besar dibagi 3. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara berupa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang pernah Ibu singgung tadi ya. Jadi seseorang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itu disebut dengan menjaga amanat kepada Allah.
Kemudian yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia, adalah selalu menjaga kepercayaan yang diberikan orang kepadanya. Siapapun yang memberikan kepercayaan kepada kita, sekecil apapun amanah itu, harus kita jaga dan kita tunaikan. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri ini adalah berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi diri kita, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun berkaitan dengan urusan akhirat. Tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri, baik di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai hambanya di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya dan memakmurkan bumi ini, dan menjaga panca indera kita, menjaga kesehatan kita, itu bagian daripada amanah. Menjaga ibadah kita bagian daripada amanah, dan seterusnya. Hikmah amanah. Jadi orang yang menunaikan amanah akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu pertama, dipercaya orang lain. Jadi siapapun yang melakukan kejujuran dalam hal menjaga amanah itu, maka insya Allah dipercaya. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan, ya, atau baik kawan maupun lawan. Karena sesungguhnya orang yang dapat dipercaya itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa sebagai bagian daripada kepribadian yang melekat. Karenanya banyak orang yang akan bersimpati kepadanya. Yang ketiga, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali kita melaksanakan amanah, maka orang akan mempercayai kita. Ini contoh kecil. Seandainya kita misalnya seorang pedagang, kita menjaga amanah sekecil apapun dalam berjualan, menjaga timbangan, menjaga kualitas barang, tidak ada unsur menipu di dalamnya, maka orang akan menyebar. Oh, di sana penjualnya bagus, kualitasnya bagus, timbangannya tidak dikurangi dan lain sebagainya. Maka otomatis apa? Rezeki itu akan mudah. Artinya Allah memudahkan baginya kehidupannya berupa rezekinya dan seterusnya bagi orang yang bisa dipercaya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mampu melakukan amanah atau bersifat amanah dalam berjualan misalnya, maka orang akan menghindar. Tentu akan mencari yang lebih amanah. Oleh karena itu, peliharalah amanah. Dalam hal apa? Jual online sekarang lagi marak. Ya, apa yang kita tawarkan misalnya dia secara online, maka itu pula barangnya yang kita kirim. Ya, artinya yang kita promosikan barangnya seperti ini, maka yang kita kirim itu juga barang yang kita kirim. Jangan ada unsur tipuan. Barangnya yang disampelkan sebagai promosi itu bagus, tetapi yang datang adalah kualitasnya tidak sama. Maka itu namanya ada unsur tipuan di dalamnya. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaklah dihindari. Karena apabila kita melakukan sekali, orang tidak akan memesan kedua kalinya untuk kita. Artinya apa? Dengan tidak amanah akan mempersempit rezeki kita sendiri. Artinya apa? Allah menyulitkan jalan kita karena dari kita sendiri. Sebaiknya kalau kita amanah, maka Allah mudahkan jalan kita karena kita menjaga amanah. Beberapa contoh perilaku amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang pertama adalah menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula.
Jadi ya, barang yang pertama kali dititipkan kepada kita itu tidak berubah bentuk dan kualitasnya dan tidak berkurang sedikit pun. Yang kedua adalah menjaga rahasia. Kalau kita mengetahui suatu rahasia dan orang itu yang memberitahukan rahasianya kepada kita dan dia berpesan bahwa tolong jangan sampai ketahuan atau jangan sampai diceritakan kepada orang lain, maka yang dipesani itu harus menjaga rahasia itu, tidak membukanya. Yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan itu adalah amanah. Sekecil apapun jabatan, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Mulai kalau misalnya kita lihat dari struktur kepemerintahan, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Ya, itu namanya jabatan. Atau jabatan apapun. Apakah jabatan di tempat kerjaan sebagai kepala, atau jabatan di organisasi, atau jabatan di di lingkungan masyarakat, diberi amanah misalnya mengelola masjid, mengelola panti asuhan, mengelola pesantren, itu semuanya amanah berupa jabatan. Jabatan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada unsur khianat atau mengambil kepentingan di dalamnya atau merugikan orang lain, baik secara pribadi maupun secara kelompok, atau sebaliknya hanya menguntungkan diri atau kelompoknya. Yang keempat adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur. Artinya apa? Umur ini jangan disia-siakan. Sudah berapa umur kita? Jangan katakan nanti kalau sudah tua saya baru mau beribadah. Kita nggak tahu apakah kita sampai tua. Ya, itu namanya menjaga umur, menjaga kesehatan. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disyukuri untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Karena kesehatan itu tidak ternilai harganya. Ketika orang sakit ternyata sehat itu sangat mahal. Maka kesehatan itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Kemudian harta. Harta itu adalah titipan Allah. Maka manfaatkanlah harta itu di jalan Allah. Dan cara memperoleh harta itu juga harus sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Islam. Artinya memperolehnya dengan cara yang halal. Ya, kemudian menggunakannya di jalan yang halal pula. Ya, jadi harta benda kelak di kemudian hari akan dipertanyakan dari mana kamu peroleh, dengan cara apa kamu peroleh, dan untuk apa kamu gunakan. Nah, yang selanjutnya adalah ilmu. Ilmu yang kita punya ini hendaklah bukan hanya menjadi pemahaman pengetahuan di atas buku, tapi ilmu itu menjadi kepribadian. Ilmu itu diamalkan, terutama ilmu agama, yang bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan kita, dan lain sebagainya. Bahasan yang ketiga adalah istiqomah. Silakan menyimak penjelasan istiqomah pada slide berikutnya. Pengertian istiqomah. Istiqomah adalah sikap yang kokoh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan, atau sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi istiqomah ini adalah ketetapan, kekuatan dan kekokohan pendirian dalam tindakan terhadap sesuatu yang baik
yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, dan godaan. Orang yang istiqomah tidak luntur dengan berbagai macam tantangan, godaan, dan lain sebagainya. Konsisten dalam bahasa sekarang ini. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak konsisten itu namanya bisa dikatakan sebagai orang yang inkonsistensi, tidak konsisten, berubah-ubah. Ketika ada cobaan ini berubah, ketika menghadapi masalah ini berubah, ya. Ketika ada masalah dia nggak sholat, ketika dia bahagia baru dia sholat. Nah, orang yang konsisten itu atau istiqomah itu, contoh dalam hal ibadah, dalam keadaan apa saja. Mau dia dalam keadaan bersedih, mau dia dalam keadaan bersenang-senang, atau dalam keadaan longgar, misalnya di perjalanan, tetap menjaga sholatnya. Dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia sakit, dia tetap menjaga sholatnya. Itu namanya istiqomah. Salah satu contohnya. Dasar hukum istiqomah atau dalil Al-Quran yang berkaitan dengan istiqomah, yaitu Quran surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang yang istiqomah adalah akan memberikan ketenangan, keteguhan hati, dan tidak dibayang-bayangi dengan kesedihan. Karena sesungguhnya orang yang istiqomah, Allah menguatkan hati mereka. Dasar hukum istiqomah yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah kulli bil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billahi fastaqim. Artinya dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya di dalam Islam suatu perkataan yang saya tidak akan menanyakan kepada seorang pun sesudah Tuhan. Maksudnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah lah kamu. Di perkataan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah adalah juga perkataan yang disampaikan ke seluruh umatnya. Jadi peruntutannya bukan hanya kepada Sufyan, tapi kita semua. Yang hendaknya kata Rasulullah, setelah kita mengaku beriman kepada Allah, maka ikutilah dengan sikap beristiqomah dalam berislam atau dalam beragama, dalam beribadah, dan lain sebagainya, tentu dalam hal-hal yang positif.
hikmah istiqomah atau manfaat bersikap istiqomah. Orang yang istiqomah akan memiliki manfaat terhadap dirinya. Yang pertama, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Karena sesungguhnya orang yang istiqomah di jalan Allah atau di agama Allah akan merasa tenang jiwa dan hatinya. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Karena dia tekun dan ulet dalam berbuat. Tidak mudah tergoda dalam situasi bagaimanapun. Kemudian yang ketiga adalah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji barang siapa yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan menjadi jalan keluarnya. Artinya Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang dia hadapi. Jadi insya Allah orang yang istiqomah akan selalu bersama Allah dan dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Perilaku istiqomah. Bagaimana kita bisa melihat implementasi daripada sikap istiqomah atau perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Telah Ibu singgung tadi sebelumnya, contohnya masalah sholat ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Orang yang terbiasa sholat, jika tidak sholat itu gelisah. Dan sedapat mungkin bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Paling tidak jangan sampai lewat waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Jadi dalam belajar juga perlu istiqomah. Kegigihan, keuletan, kekonsistenan atau disebut istiqomah dalam bahasa agama. Yang keempat adalah selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Artinya hidup ini mengikuti norma-norma yang berlaku di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik itu norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menjadi kebiasaan yang positif. Yang kelima adalah selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Artinya kalian melaksanakan tugas, baik itu sebagai anak di rumah, tugas rumah, atau belajar sebagai tugasnya, sebagai kewajiban kamu sebagai seorang pelajar, itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kamu akan merasa senang dan nyaman, karena itu adalah menjadi kebutuhan kamu, bukan suatu keterpaksaan. Ya, dan jika itu dilaksanakan dengan rasa ikhlas dan nyaman, maka itu insya Allah tidak merasa terbebani, bahkan akan menimbulkan suatu kenikmatan dalam belajar atau kenikmatan dalam melaksanakan tugas apapun yang diembankan kepada kita. Pembelajaran terakhir dari pembelajaran kita pada hari ini dengan tema jujur, amanah, dan istiqomah. Silakan seluruh siswa mengamati gambar yang ada tertera pada slide ini. Gambar nomor 1, orang sedang berdagang. Ya. Kemudian nomor 2, orang sedang belajar mengaji atau membimbing anaknya mengaji. Yang ketiga, sedang belajar. Kemudian yang keempat, menanam pohon atau memelihara pohon, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah berada di kantin. Yang keenam adalah dalam keadaan berdoa. Silahkan kalian mengamati semua dan setiap siswa membuat komentar berdasarkan daripada sikap jujur, amanah, dan istiqomah yang ada di dalam gambar ini.
dan kemudian kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Tugas itu adalah sebagai nilai keterampilan nilai keterampilan kalian yang akan Ibu ambil, yang akan Ibu masukkan dalam kolom nilai keterampilan KD3, yaitu keterampilan mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Minimal 20 kalimat dan pastikan tidak sama bahasanya, ya. Boleh sama intinya tapi tidak sama bahasanya dengan teman-teman yang lainnya, apalagi hanya sekedar menciplak atau mengkopas, karena itu akan ketahuan. Ya, belajarlah jujur karena materi kita adalah tentang kejujuran. Seberapapun usaha kalian Ibu hargai, yang penting kalian lakukan dengan jujur, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah abwabal ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwirhu qulubana kama nawwarta samawati wal ardi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.